Pada hari Minggu Paskah setelah mendapati makam Yesus kosong, Maria Magdalena berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus. Ia berkata kepada mereka, "Tuhan telah diambil orang dari kuburnya dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan." Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga ia lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kafan terletak di tanah, tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka tibalah Simon menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kafan terletak di tanah, sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kafan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu. Ia melihatnya dan percaya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Romo, para suster, para frater, opa oma, bapak ibu, saudara-saudari, umat beriman yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Lewat suratnya dalam bacaan pertama tadi, Rasul Yohanes menegaskan kepada kita bahwa segala sesuatu yang tertulis dalam kitab suci itu sudah dialami secara langsung, pengalaman iman, hasil permenungan dan perjumpaan yang nyata antara Rasul Yohanes dengan Yesus, Tuhan dan Guru kita semua. Dan lebih dari itu, Rasul Yohanes mengingatkan kepada kita lewat bacaan pertama tadi, sukacita dan kebahagiaan yang kita alami dalam keseharian hidup kita akan menjadi sempurna jika itu kita bagikan kepada sesama yang lain. Kebahagiaan dan sukacita jangan dikonsumsi secara pribadi, tetapi harus dibagikan kepada sesama yang lain, dan itu akan menjadi semakin sempurna di dalam keseharian hidup kita. Oleh karena itu, hal ini disempurnakan dalam bacaan Injil tadi. Setelah melihat bahwa kain kafan itu terletak jauh dari kain peluh dan makam Yesus menjadi sudah kosong, Rasul Yohanes langsung percaya bahwa Yesus telah bangkit dari antara orang mati. Kepercayaan itu mendatangkan sukacita dan kebahagiaan yang luar biasa, dan kebahagiaan itu dibagikan Rasul Yohanes kepada para rasul yang lain lewat kesaksiannya dan kepada kita semua yang hadir dalam Ekaristi Kudus pagi ini. Semoga sukacita kita dalam hari raya Natal dan sukacita itu menjadi sempurna pada perayaan Paskah, kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus, semakin menjiwai kita, menjiwai pikiran, perkataan dan perbuatan kita, sehingga semakin banyak orang mengalami sukacita karena mengimani Yesus dengan sepenuh hati.